Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman, di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseah, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Minggu yang lalu kita merenungkan tentang janji Tuhan ya. Janji Tuhan, Yesaya pasal 62, orang Israel pulang dari pembuangan. Mereka ada di pembuangan selama 70 tahun. Selama 70 tahun mereka ada di pembuangan di Babel, dan kemudian Babel ditaklukkan oleh Persia, dan Raja Kores, Raja Persia, mengizinkan orang Israel untuk kembali pulang ke Yerusalem. Bukan hanya dia mengizinkan mereka kembali pulang, dia memberi uang dan membuat dekret, surat keputusan. Tidak ada yang boleh mengganggu orang Israel pulang ke Yerusalem. Dan dia memberi uang dari perbendaharaan negara, jadi anggaran negara untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Dan itu adalah mujizat kasih karunia Tuhan yang luar biasa, karena Israel dihancurkan betul-betul oleh Babel, oleh Nebukadnezar. Yerusalem hancur, tembok kota hancur, bait suci rata dengan tanah, dan penduduknya dibawa ke Babel. Ada sekitar waktu itu ada 15.000 penduduk Yerusalem waktu Babel menyerang. Di Yudea ada sekitar 120.000 penduduk, dan mereka sekitar 4.600 sampai 10.000 orang dibawa ke pembuangan waktu Babel menguasai Israel. Dan sisanya tinggal di Yudea, tapi oleh karena perang dan bencana kelaparan hampir habis penduduk Israel, penduduk Yudea waktu itu. Jadi kehancuran yang luar biasa. Sebagai bangsa Israel hancur oleh karena serangan Babel. Dan mereka tinggal di pembuangan, dari sekitar 10.000 orang itu tinggal di pembuangan, dan secara fisik tidak ada kekuatan
untuk mereka bisa kembali ke Israel, apalagi membangun bait suci. Babel dan kemudian Persia yang menaklukkan Babel itu adalah kerajaan yang sangat kuat, secara militer sangat kuat, dan Israel nggak punya tentara lagi, penduduknya aja udah habis, tinggal di pembuangan semua. Tapi Tuhan dengan caranya Tuhan yang luar biasa bisa membawa mereka pulang ke Israel, pulang ke Yerusalem. Bahkan dengan dekret dari Kores, raja Persia, itu Persia kerajaan yang menguasai dunia waktu itu. Siapa yang berani ganggu orang Israel akan dibinasakan. Kalau kita baca di Nehemia. Itu kan cara Tuhan yang luar biasa. Di minggu yang lalu Yesaya 62 kita merenungkan kan Tuhan bilang, aku tidak akan tinggal diam, aku tidak akan berdiam diri sampai umatku dipulihkan. Dan bagaimana Tuhan bekerja? Tuhan bekerja dengan cara yang tidak bisa dibayangkan sama sekali. Kalau dipikirkan, kalau misalnya ya satu bangsa dijajah, akan muncul perlawanan kan, pemberontakan, perlawanan, perjuangan untuk merdeka. Seperti bangsa Indonesia, perjuangan untuk merdeka, angkat senjata, berjuang untuk merdeka. Tapi bangsa Israel ketika mereka dibuang ke pembuangan Babel, mereka nggak punya kekuatan sedikit pun untuk melawan dengan secara militer. Mereka nggak bisa bikin pasukan, mereka nggak punya kekuatan untuk itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka dibawa ke Babel, ada orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang orang buangan tapi hidup di istana. Dan Daniel menjadi penasehat Nebukadnezar, bahkan sampai Darius dan Kores, raja-raja Persia, dengar kata-kata Daniel. Dan Nehemia itu juru minum raja. Juru minum raja itu artinya dia yang tes semua minuman yang mau dikasih ke raja. Itu orang yang sangat dipercaya oleh raja. Tanpa mengangkat senjata, Tuhan bekerja di latar belakang bagi umatnya. Dan kemudian mereka bisa pulang tanpa berperang. Ketika mereka ada di Yerusalem, mereka mulai membangun, diganggu oleh bupati-bupati di sekitar Israel. Kalau kita baca Nehemia, di saat itu dulu kan kita udah pernah bahas. Dan kalau kita baca Nehemia, mereka diganggu. Tapi kemudian Raja Kores bikin surat keputusan dan itu disebarkan ke semua wilayah sekitar Israel, sekitar Yudea. Siapa yang berani ganggu Nehemia dan orang Israel akan dibinasakan oleh Persia. Gak ada yang berani lawan Persia. Nonton film 300 kan, tentara Persia itu mengerikan sekali, mengerikan, kejam bengisnya luar biasa. Tapi kalau orang-orang seperti Daniel dan Nehemia, Tuhan membuat mereka berpihak kepada umat Tuhan. Dan mereka bisa membangun kembali bait suci di Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem. Dan di Nehemia pasal 8 ini, bulan ke-7, bulan ke-6 mereka selesai membangun. Dan bulan ke-7 sesuai dengan hukum Tuhan itu hari pertama di bulan ke-7 itu perayaan. Dan sekarang itu adalah Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, hari pertama bulan ke-7 itu Rosh Hashanah itu tahun barunya orang Israel, tahun baru Yahudi. Jadi itu perayaan yang luar biasa. Sampai hari ini pun orang Yahudi masih merayakan hari mereka selesai membangun bait suci Yerusalem. Dengan anggaran dari negara Persia, perlindungan dari kekuatan militer Persia. Tuhan kalau dia berjanji Bapak Ibu, Tuhan bilang dia tidak akan tinggal diam. Ketika Yesaya 60-62 disampaikan kepada umat Israel, mereka nggak punya gambaran gimana caranya Tuhan. Gimana caranya Tuhan menolong kami. Keadaannya kayak gini, dibuang ke pembuangan. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem mati kelaparan. Diserang oleh bangsa-bangsa lain, gak punya kekuatan sama sekali. Lalu bagaimana Tuhan akan membuat kami menjadi royal diadem, serban kerajaan, mahkota kemuliaan Tuhan? Gak mungkin. Ketika Yesaya 60-62 disampaikan. Tapi Tuhan melakukan yang tidak mungkin dengan caranya Tuhan. Karena itu, Nehemia pasal 8, ketika firman Tuhan dibacakan, orang-orang menangis kan. Tadi kan kita baca di ayat 10, mereka menangis karena ternyata Tuhan bisa memulihkan bait suci Yerusalem dibangun kembali. Tuhan bisa memulihkan tembok Yerusalem dibangun kembali. Dan Nehemia jadi gubernur di Israel. Memang gak ada kerajaan lagi karena mereka di bawah Persia. Tapi bagi orang Israel itu gak terlalu penting sebenarnya. Orang Yahudi itu bukan soal kerajaannya, mau bentuk kerajaannya kayak gimana gak penting orang Israel. Yang penting adalah mereka bisa beribadah kepada Tuhan.
Yang penting ada bait suci, mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Karena sebenarnya keberadaan bangsa Israel itu bukan kerajaan secara politis, tapi umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Itu umat Israel. Karena itu di firman hari ini mereka begitu bersukacita. Mereka begitu bergembira, begitu bersukacita sampai menangis. Tuhan bisa memungkinkan ini terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nehemia pasal 8 ini adalah penutup dari semua pergumulan, perjuangan yang luar biasa. Untuk paham ini, Bapak Ibu harus pulang ke rumah, harus baca lagi Nehemia 1, Esra dan Nehemia. Baca semuanya, itu ceritanya seru, seperti cerita sejarah gitu. Tapi di pasal 8 ini, Nehemia mengatakan kepada mereka, jangan kamu berduka cita dan menangis. Menangis karena gembira boleh, tapi jangan berduka cita. Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, pergi, pulang, cari permen, cari coklat, nikmati. Gitu. Minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. The joy of the Lord. Kalau di bahasa Inggrisnya kata yang dipakai itu kekuatan. The joy of the Lord is your strength. Sukacitanya Tuhan. Sukacitanya Tuhan itulah kekuatanmu. Kekuatan kita ada di mana, Bapak Ibu? Kekuatan kita apakah ada pada uang kita? Kekuatan kita ada pada kekuasaan kita, jabatan, posisi kita? Apakah kekuatan kita ada pada keluarga kita? Apakah kekuatan kita ada pada tenaga fisik kita, badannya masih kuat? Kekuatan kita, kata Nehemia, adalah sukacita Tuhan. Sukacita Tuhan yang seperti apa, Bapak Ibu? Ketika Tuhan menjadikan kita sebagai sukacitanya, itu kekuatan kita. Mengerti enggak sih? Yang punya anak atau cucu bisa mengerti. Kalau punya anak atau cucu akan aman kalau disayang. Betul enggak? Iya kan? Dan biasanya cucu itu kadang-kadang memanfaatkan rasa sayang opa oma. Kan? Bapaknya marah, dia lari ke opa omanya gitu. Oh, langsung aman gitu kan. Kenapa? Karena dia adalah sukacita opa omanya. Bisa paham? Jadi the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Artinya kita harus membuat Tuhan bersukacita melihat kita. Sehingga setiap kali dia melihat kita, dia senang. Dan dia mau kita senang. Dia mau kita aman. Dia mau kita bahagia. Nah, bagaimana kita mengatur hidup kita, menjalankan hidup kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi sukacita bagi Tuhan. Itu kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup penuh persoalan, penuh tantangan. Kalau nggak ada persoalan dalam hidup ini, hati-hati, jangan-jangan kita udah nggak hidup. Gitu kan? Manusia kan kayak gitu. Saya sering bilang, manusia itu kalau nggak ada masalah, dia akan cari masalah. Makanya kalau ada kenal orang yang sepertinya nggak ada masalah dalam hidupnya, cepat hubungi saya, kenalkan saya dengan dia supaya saya kasih masalah. Karena kalau dia nggak ada masalah, dia akan cari masalah. Dan di dunia, di luar sana, ada banyak manusia yang kayak gitu. Semua kebutuhan hidupnya udah ada. Tapi manusia itu butuh tantangan, Bapak Ibu. Butuh tantangan. Yang saya maksud masalah itu tantangan, challenge, butuh tantangan. Dan Tuhan kita, karena begitu sayang kepada anak-anaknya, dia selalu berikan tantangan yang sehat dalam hidup kita, supaya kita nggak cari gara-gara yang lain. Dan kalau Tuhan masih bawa tantangan dalam hidupmu, terima kasih Tuhan, saya aman, karena Tuhan masih kasih tantangan. Nah, kalau ada teman atau saudara yang
kelihatannya gak pernah dapat challenge yang sehat, bawa ke Shine. Kita kasih tantangan gitu kan. Juallah semua milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin. Itu kan tantangan Yesus kepada orang yang pikir dia udah punya semua. Dan dia gagal kan. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan itu baik kepada kita bukan ketika dia membuat semua masalah hilang. Tuhan itu baik kepada kita ketika dia cicil tantangannya. Oh, di level ini Kak Willy perlu tantangan yang gini. Berjuang hadapi, lewat. Wah, puji Tuhan, haleluya. Tapi dikasih lagi tantangan berikutnya, biar naik kelas. Ciri-ciri anak yang sekolah adalah ikut ujian. Kalau sekolah tapi nggak mau ikut ujian, itu pendengar namanya. Iya kan, mahasiswa pendengar. Dia sekolah tapi nggak ikut ujian. Yang lain wisuda pakai toga, dia nggak ikut wisuda. Orang dia cuma pendengar kok. Kita bukan pendengar, kita murid Yesus. Karena itu cirinya kita ikut ujian. Dan ujian semakin kita naik tingkat, semakin gampang. Oh, semakin susah, semakin susah. Karena itu bersukacitalah ketika Tuhan kasih tantangan. Dan tantangannya makin tinggi, makin berat. Oh, berarti saya sedang naik level. Itu hidup kita sebagai murid Yesus. Dan orang Israel, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang, sekitar 4.600 sampai 10.000 dibawa ke pembuangan. Ketika mereka tinggal di Babel, mereka berbaur dengan masyarakat Babel. Dan kehidupan di Babel waktu itu lebih baik. Mereka kehilangan identitas, mereka jadi orang asing di Babel, tapi mereka bekerja dan mereka hidup. Dan dalam catatan sejarah, 10.000-an orang Yahudi yang ada di Babel itu berkembang. Ketika mereka pulang itu, di Babel sudah ada sekitar 100.000 sampai 150.000 orang Yahudi. Dan ketika Raja Kores bilang, kalian boleh pulang, semua orang Yahudi boleh pulang ke Yerusalem, ke Yudea. Dari 100.000 sampai 150.000 itu, tidak semuanya mau pulang. Sampai hari ini pun, di wilayah Persia, Babel, Babilonia itu kan sekarang Irak Utara, Iran seperti itu ya, Syria. Di sana ada orang Yahudi, masih ada keturunan mereka. Keturunan orang Yahudi yang tadinya dibuang ke pembuangan dan gak mau pulang lagi karena udah lebih enak di Babel. Nah, ketika Kores bilang, "Ayo pulang." Nehemia bawa orang-orang yang mau pulang. Tapi ada yang gak mau pulang. Udah enak di sini. Sekarang ya masih ada di situ keturunan mereka, tapi mereka nggak enak karena mereka orang asing di situ. Nah, Bapak Ibu, panggilan pulang itu juga adalah panggilan atau tepatnya undangan. Yang saya mau bilang begini, Tuhan memanggil orang-orang jadi muridnya. Tapi Tuhan memanggil itu mengundang. Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam kehidupan sebagai muridnya. Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam kehidupan sebagai murid Yesus yang dilatih, dididik, diuji, dan kemudian dipercayakan tanggung jawab. Tapi tidak semua orang yang mendengar undangan menyambut ya. Yesus ketika dia melayani, ribuan orang datang setiap hari mendengarkan dia. Tapi dia pilih 12 orang murid. Dan dari 12 orang murid itu dia latih, dia didik. Orang banyak ikut Yesus, mendengar Yesus, mengalami mujizat. Tapi hanya 12 murid orang biasa yang menjadi murid. Dan setelah Yesus naik ke surga, gereja dimulai, Injil diberitakan,
undangan diberikan. Siapa yang mau jadi murid Yesus? Apakah mau? Kalau mau jadi murid Yesus, pikul salib, ikut Yesus. Nah, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa orang untuk pulang. Raja Kores kasih pengumuman, silakan yang mau pulang. Tapi dia nggak perintahkan. Ada yang nggak mau pulang juga. Dan hari ini Tuhan memberi undangan, siapa yang mau menjadi murid Tuhan? Untuk dilatih, dididik, diuji, dan kemudian diutus. Tidak semua orang mau. Orang Kristen, jadi Kristen pun belum tentu mau menjadi murid Yesus. Jadi Kristen pun belum tentu mau dilatih dan dididik oleh Tuhan. Kenapa? Karena pikul salib. Karena latihan, didikan itu butuh perjuangan, kerja keras. Iya kan? Kalau waktu di sekolah, anak-anak sekolah, apakah kalian yang pilih mata pelajarannya? Kalian atau belajar, ya hari ini kelas matematika. Lalu guru matematika bilang, ayo anak-anak mau belajar apa? Enggak gitu kan? Guru enggak tanya mau belajar apa. Tapi guru ajarkan apa yang sesuai kurikulum diperlukan oleh anak-anak. Guru yang baik akan mengajarkan apa yang diperlukan oleh siswanya. Ya, kita hari ini akan belajar filsafat eksistensialisme. Murid-murid langsung bingung. Apa itu? Udah, ya kalian bingung. Ya udah enggak jadilah. Kita nonton film aja. Itu guru yang brengsek. Karena dia mau populer dia mau disayang oleh mahasiswanya. Tapi dia enggak sayang sama mahasiswanya. Jadi jangan senang dengan guru yang ngikutin kata-kata mahasiswa. Itu dia enggak akan bawa kemajuan bagi mahasiswanya. Nah, Tuhan memanggil kita, mengundang kita menjadi murid-muridnya. Nah, itu ketika Tuhan berikan didikan, dia bukan berikan didikan yang kita mau, yang kita suka. Ya kan? Dia berikan didikan yang kita butuhkan. Dia berikan latihan yang kita butuhkan. Supaya apa? Supaya kita jadi mampu sebagai muridnya. Karena apa? Karena dia punya tujuan bagi kita. Karena dia punya tujuan bagi kita, dia mau jadikan Markus sebagai Markus yang pergi ke bangsa-bangsa memberitakan Injil gitu kan. Dia kasih latihan yang diperlukan untuk itu. Iya kan? Tuhan seperti itu. Nah, tetapi Tuhan tidak memaksa. Kerennya itu, Tuhan gak paksa. Kalau gak mau naik kelas gak apa-apa, gak usah belajar. Gak diharuskan. Gitu. Bahkan Yesus bilang, kalau mau ikut Yesus, hitung dulu, sanggup gak? Supaya jangan kayak orang bangun rumah berhenti di tengah jalan. Itu sebenarnya keras sekali pengajarannya itu. Kata-kata Yesus itu keras sekali. Tapi disampaikan dengan nada yang bikin orang yang dengar gak merasa keras. Yesus bilang, kalau kamu mau masuk surga, mau masuk surga, Bapak Ibu mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Semua mau kan? Nah, kalau mau masuk surga kata Yesus, hitung dulu kemampuanmu. Hitung dulu kemampuanmu. Bisa taat enggak pada Tuhan? Bisa pikul salib enggak? Bisa menyangkal diri enggak? Coba dihitung dulu, supaya jangan di tengah jalan berhenti. Kan kasihan, udah di tengah jalan masuk neraka juga. Mending dari awal masuk neraka sekalian kan? Nah, Yesus itu ngomongnya begitu. Kalau nggak mau masuk surga, nggak perlu masuk surga Bapak Ibu. Kita yang butuh surga. Bukan surga yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Karena itu Yesus bilang, mau ikut aku? Sungguh mau ikut aku? Cincah, congmal. Mau ikut aku? Kalau sungguh mau ikut aku, ketahui dengan teliti apa yang harus dilakukan untuk ikut aku. Karena ikut aku
Itu seru. Serigala punya liangnya, burung di udara punya sarangnya. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau Yesus aja gak punya rumah, kita yang hamba-hambanya, kenapa mau punya rumah di perumahan mewah? Itu kan gak sopan namanya. Yesus aja gak punya rumah kok. Calon-calon pendeta, dengar baik-baik. Yesus aja gak punya rumah. Silakan direnungkan gitu loh, habis itu ajukan surat pengunduran diri dari sekolah teologi gitu, saya gak mau lagi gitu. Karena Yesus bilang, hitung baik-baik. Sanggup gak jadi muridku? Tapi teman-teman, ketika kita bilang aku mau berjuang, kita menjadi sukacitanya Tuhan. Dan Yesaya 62 bilang, Tuhan tidak akan tinggal tenang sampai kemuliaannya dinyatakan dalam kita. Ketika perjuangan Bapak Ibu, ketika perjuangan dalam hidup ini berat, terasa berat, ingat itu. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Ibrani 12, kita punya banyak saksi seperti awan yang melingkupi kita. Sedang berteriak, ayo Markus kamu bisa, ku yakin hari ini pasti menang. Gitu. Iya kan? Itu mereka sedang menyoraki kita. Kalau naik gunung, menjelang puncak itu paling berat. Karena ada rasa untuk, berhenti dulu gitu, berhenti di sini gitu. Capek gitu. Makanya Boston, lari maraton di Boston itu keren sekali. Ada Heartbreak Hill. Menjelang garis finish ada bukit yang harus dilewati gitu. Menjelang puncak, ketika menjelang puncak, kita membutuhkan tekad yang lebih besar daripada ketika kita baru memulai. Dan supaya kita bisa menjaga tekad kita harus memandang kepada Dia, tujuan di puncak itu gitu. Dan ketika kita bisa mengarahkan pikiran kita kepada puncak, kita bisa melewati rintangan terakhir untuk sampai puncak. Nah, ikut Tuhan juga seperti itu. Ketika kita mengikuti Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Tapi satu hal, Bapak Ibu, jangan menyerah. Dan tahun ini adalah tahun keajaiban iman bagi kita. Dan prasyaratnya intim dengan Tuhan. Kemarin saya bilang kan, melekat pada Tuhan. Dan hari ini hal yang berikutnya yang saya mau kasih kepada kita. Supaya kita mengalami keajaiban iman tahun ini, jangan menyerah. Apapun yang datang, tantangan seperti apapun, persoalan seperti apapun, pergumulan seperti apapun, ingat, kita adalah sukacitanya Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan tinggal tenang sampai kemuliaannya dinyatakan di dalam kita. Tantangan seperti apapun, kita hanya perlu untuk bertahan. Bertahan di jalurnya menuju ke puncak itu. Bertahan di jalannya. Dan kita akan melihat hari kemenangan itu jadi milik kita. Hanya orang yang terus berlari yang akan mencapai garis finish. Hanya orang yang terus mendaki yang akan menaklukkan puncaknya. Hanya orang yang ikut ujian yang akan lulus dan diwisuda. Jadi biarlah kita menjadi sukacitanya Tuhan. Dan menjadi sukacitanya Tuhan itu adalah kekuatan kita. Ada sepanjang tahun ini, kita beri diri kita untuk dilatih, dididik, diproses, dibentuk, diuji, apa lagi ya? Seperti kita tanah liat di tangan sang penjunan. Ketika dibentuk, tanah liatnya gimanain gitu kan, itu rasanya sakit sekali, bisa sakit. Tapi kalau Tuhan yang lakukan,
kita akan jadi mahakarya yang luar biasa. Berjuang, belajar, berjuang, bertahan, pasti menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami, biar firman ini menjadi rema bagi kami. Karena kami mau menikmati kemenangan sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau menyambut panggilan untuk menjadi murid Yesus. Kami mau memberi diri kami untuk dilatih, dididik, dibentuk oleh Tuhan. Karena kami mau merayakan kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berbicara di hati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga firman ini menghasilkan buah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan